Selamat pagi, kita lanjutkan materi kita. Di sini ada 3 yang mau kita bahas. Yang pertama dimensi, yang kedua angka penting, yang ketiga notasi ilmiah. Nah, dimensi simbolnya ini, seperti yang saya buat ini. Langsung aja definisi dimensi. Dimensi adalah cara penulisan besaran turunan yang diuraikan menggunakan simbol atau lambang. Nah, sekarang kita mau cari dimensi yang ketujuh dari besaran pokok. Tadi di besaran pokok ada 7 ya, yaitu panjang. Panjang dimensinya L, begitu ya. Massa dimensinya M. Waktu dimensinya T. Kuat arus dimensinya I. Suhu dimensinya theta, dibaca theta. 6. Jumlah zat dimensinya N. Sedangkan yang ketujuh intensitas cahaya dimensinya J. Itu untuk besaran pokok. Sekarang kita cari dimensi untuk besaran turunan. Yang pertama kita ambil luas. Nah, luas, rumus luas apa? Saya buat di sini panjang kali lebar, betul? Ya. Jadi dimensi panjang apa? Nih, L. Dimensi lebar apa? Kan nggak ada. Jadi lebar itu termasuk juga besaran panjang. Sehingga besaran panjang tadi dimensinya L. L kali L dapat L kuadrat. Begitu ya caranya. Yang kedua, volume. Volume yang kita tahu itu rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tadi panjang kali lebar L kuadrat kan? Tinggi apa di sini? Nggak ada. Tinggi itu juga termasuk besaran panjang. Jadi L kuadrat kali L. Dapatlah L pangkat 3. Ya, kita lanjutkan yang ketiga, percepatan. Kita tahu percepatan itu rumusnya, percepatan itu kan simbolnya A. Rumusnya A sama dengan V per T. V per T itu apa? V itu kan kecepatan. Jadi kita buat di sini dimensi kecepatan dibagi dimensi waktu. T itu kan waktu. Nah, dimensi kecepatan. Dimensi kecepatan tadi dari yang sebelumnya, dimensi L T pangkat minus 1. Harus ada ininya, tanda dimensi. Kalau nggak ada, salah. Dibagi dimensi waktu apa? T. Udah, coba perhatikan. Sehingga LT pangkat minus 1 dibagi T. LT. Coba, di sini T kan ada pangkatnya 1, tidak perlu ditulis. Jadi kalau dia pangkatnya minus 1, kalau pembagian itu dikurang. Berarti minus 1 dikurang 1. Ya, berarti kurang 2, sehingga dapatnya LT pangkat minus 2. Itu caranya. Coba yang keempat, perhatikan. Kita mau mencari dimensi gaya. Dimensi gaya rumusnya F sama dengan M kali A. M kali A, dimensi massa dikali dimensi percepatan sama dengan dimensi M. M itu massa ya, dikali percepatan T pangkat minus O. Ini LT ya, saya ada kesalahan tulis, LT pangkat minus 2. Nih percepatan yang baru kita dapat. Tinggal kita kalikan aja kalau gini, gampang ya. M kali LT pangkat minus 2. Dapatlah M LT pangkat minus 2. Yang kelima, tekanan. Tekanan simbolnya P sama dengan F per A. Dimensi gaya dibagi dimensi luas sama dengan dimensi gaya ini apa tadi? Ini dia. Pindahkan kemari. Luas apa? Luas itu kan sama dengan panjang kali lebar, L kuadrat. Sehingga MLT pangkat minus 2 dibagi L kuadrat. Nah, dibagi L kuadrat berarti MLT T minus 2 dikurang 2 ya, minus 2 dikurang 2 dapat
ml minus 1 T pangkat minus 2. Itu ya. Kemudian yang ke-6 ya. Ke-6 nanti kau cari sendiri. Ini saya tugaskan untuk mencari dimensi massa jenis. Caranya bagaimana? Sama seperti yang saya buat contoh sebelumnya. Yang ke-7 usaha. Yang ke-8 daya. Ya, ada 3 ini. Kau cari dimensinya yang ketiga ini. Yang berikut masuk kita ke angka penting. Apa itu angka penting? Ya, di PPT sudah saya berikan apa itu angka penting. Angka penting itu adalah angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Ada 5 aturan angka penting yang sudah saya berikan di PPT, nanti pelajari. Saya ambil contohnya saja. Di sini ada contoh 1, 3145. Berapa angka penting? Ya, termasuk aturan keberapa? Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Ya, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Berarti contoh ini menyatakan ada berapa angka penting? Karena dia bukan 0, berarti semua termasuk angka penting. Berarti ada 4 angka penting. Yang kedua, 81,0002. Berapa angka penting? Ya, semuanya juga termasuk angka penting. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka penting. Yang ketiga, 8.200. Berapa angka penting? Ada 4. Semuanya juga termasuk angka penting. Yang keempat, 8.200. Tanda. Ada tanda di sini. Perhatikan. Nah, tanda ini menyatakan hanya sampai di sinilah angka penting itu. Ya, berarti ada 3 angka penting. Yang kelima, 0,0026. Ini angka 0 di depan bukan termasuk angka penting, ada di aturan angka penting. Berarti setelah angka 0, angka bukan 0 itulah yang angka penting. Angka bukan 0 ada berapa angka? 26. Berarti ada 2 angka penting. Nah, seandainya kalau 2, berapa angka penting? Sama seperti yang contoh 1, hanya 1 angka penting. Nah, saya harap sudah mengerti di angka penting. Yang terakhir, masuk notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu apa? Definisinya itu untuk menyederhanakan penulisan bilangan secara ilmiah. Contoh 1, 0,0000000000053. Capek cara menyebutkannya. Jadi kita singkat. Ya, penyingkatan atau penyederhanaan penulisan itulah yang disebut dengan angka penting. Kalau kita perhatikan di sini ada berapa angka di belakang koma? 3, 6, 9, 10, 11, 12. Ada 12 di belakang angka di belakang koma. Berarti dapat kita sederhanakan 5,3 kita majukan angka ini. Udah? Nah, di belakang kalau kita majukan di sini, kita mau buat ini ya kan? Berapa angka di belakang koma? Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Min 11. Jadi 5,3 kali 10 pangkat min 11 meter. Atau boleh juga dibuat di sini 53. Ini tadi kan nggak ada ya, kita hapus. 53. Kalau 53 dia berapa angka di belakang 0? Ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya ini ya, 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12. 12 angka di belakang koma. Itu dia dapatnya 12. Yang berikut contoh kedua, 927,4 meter. Nyatakan dalam notasi ilmiah katanya. Jadi kita buat 9,27. Berapa kalau 9,2? 9,2 berapa angka? Berapa angka penting? Berapa angka penting? Berapa angka di belakang koma? Berarti 1, 2. Dapatlah di situ penulisannya 2 kali 10 pangkat 2 meter. Itu ya. Yang ketiga 0,000653. Kita buat di sini. Ya. Kalau di sini kita buat berarti
berapa angka di belakang koma ini ya, komanya. Berarti 1, 2, 3, 4, ada 4. Makanya dapat minus 4 kg. Ya, sampai di sini saja pertemuan ini.